Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai sudut rangkap atau sudut ganda. Oke, di sudut rangkap atau sudut ganda, yang pertama kita akan membahas mengenai sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Oke, contoh yang pertama, jika diketahui sin A sama dengan 4/5 dengan A sudut tumpul, maka tentukan sin 2A. Oke, ingat ya, kalau A ini sudut tumpul, maka A terletak di kuadran kedua. A terletak di kuadran kedua, maka yang positif nanti sin, untuk yang lain negatif ya. Oke, sin 2A kalau kita jabarkan kan seperti ini. 2 sin A cos A sesuai dengan rumus sudut rangkap. Kita sudah diketahui sin A 4/5, maka kita membuat segitiga siku-siku ya. A-nya di sini, sudut A-nya di sini, maka sin A itu demi depan per miring, berarti depannya sini ya, itu 4, miringnya 5. Maka sanya bisa kita peroleh dengan rumusnya miring kuadrat dikurangi depan kuadrat ya. Berarti akar 5 kuadrat 25 dikurangi 4 kuadrat 16 sama dengan akar 9, yaitu 3. Berarti untuk cos A sama dengan, sehingga cos A sama dengan sami 3/5, sanya 3, min-nya 5. Karena A ini di kuadran kedua, maka cos A nilainya negatif, gitu ya. Oke, kita substitusikan. Untuk 2 sin A nya tadi 4/5 ya, 4/5, cos A nya adalah min 3/5, sehingga kita kalikan 2 kali 4 kali min 3 adalah min 24, 5 kali 5 25 ya. Oke, ini hasilnya. Jadi sin 2A sama dengan min 24/25. Oke, soal selanjutnya. Jika sin A min cos A sama dengan 3P, maka tentukan sin 2A. Langkah pertama, kita kuadratkan dulu ya masing-masing ruas. Ini kita kuadratkan, ini juga kita kuadratkan. Sehingga ini kita bisa misalkan A. Ini kita bisa misalkan B. Sehingga kita jabarkan seperti rumus ini. Maka A kuadrat dikurangi 2AB plus B kuadrat. Maka ini sama dengan sin kuadrat A, terus 2 kali sin A min cos A sama dengan min 2 sin A cos A. B kuadrat berarti plus cos kuadrat A sama dengan ini ya, 3 kuadrat 9, P kuadrat gitu ya. Terus kemudian ini sama ini saya taruh depan ya, jadi seperti ini, seperti ini ya. Terus ini saya letakkan di sini sama dengan 9P kuadrat. Ingat bahwa sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1, maka ini sama dengan 1 ya. Terus yang ini sama dengan rumus sudut rangkap sin 2A. Nah, ini sama dengan sin 2A sama dengan 9P kuadrat. Oke, kemudian 1 ini saya pindah ke ruas kanan ya. Berarti min sin 2A sama dengan 9P kuadrat dikurangi 1. Oke, saya kalikan dengan min 1, sehingga min kali min positif ya. Sin 2A sama dengan 1 dikurangi 9P kuadrat ya. Min 1 kali 1, min 1 kali min 1, 1, 9P kuadrat kali min 1 min 9P kuadrat. Maka sudah ditemukan bahwa sin 2A sama dengan 1 min 9P kuadrat. Oke, soal yang ketiga. Jika tentukan nilai dari 6 sin 52,5 derajat cos 52,5 derajat. Perhatikan ini. Ini sama dengan ini, ya kan? Sama, sudutnya sama.
Ini juga sudutnya sama 52,5 derajat ini juga. Yang membedakan kalau di sini 2, kalau di sini 6. Maka 6 ini kita jabarkan menjadi 3 kali 2 ya. 3 kali 2. Yang belakang tetap saya tulis lagi seperti ini. Sehingga 3 sama dengan ini adalah sin 2A. A-nya sudutnya adalah 52,5, berarti sin 2 kali 52,5 sama dengan 3. 2 kali 52,5 adalah 105. 105 ini bukan sudut istimewa ya, tetapi 105 ini bisa diperoleh dari penjumlahan sudut-sudut istimewa. Oke, materi kemarin kita sudah membahas mengenai rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, untuk menjabarkan ini kita harus mengingat kembali atau kalian buka kembali mengenai video pembelajaran jumlah dan selisih dua sudut. Itu ya. Ini A-nya, ini B-nya. Oke, berarti 3 sama dengan sin A plus B, berarti sin cos kosin gitu ya. Sin 45 cos 60 ya. Ini tambah, berarti ini juga ditambah. Ini kali ya. Oke, berarti cos 45 sin 60. Oke. Sama dengan 3 kali sin 45 adalah setengah akar 2, cos 60 adalah setengah, ditambah cos 45 setengah akar 2. Cos sin 60 adalah setengah akar 3 ya. Setengah akar 3. Oke. Sehingga 3 setengah kali setengah seperempat ya. Akar 2 tetap, ditambah ini sama setengah kali setengah seperempat ya. Akar 2 kali akar 3, akar 6. Itu ya. Oke, ini ada unsur yang sama yaitu seperempat. Saya keluarkan menjadi 3 kali seperempat. Akar 2 ditambah akar 6 sama dengan 3 per 4 ya. Akar 2 plus akar 6. Nah, inilah hasilnya untuk nilai 6 sin 52,5 derajat kali cos 52,5 derajat. Gitu ya. Oke, kita ke sudut rangkap selanjutnya yaitu cos 2 alfa. Untuk cos 2 alfa ini bisa diubah dalam 3 bentuk ya. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Oke, misalkan contoh soal yang pertama, tentukan nilai dari 3 dikurangi 6 sin kuadrat 15 derajat. Oke, kalau diperhatikan soal ini ya, mirip dengan bentuk ini ya. 1 min 2 sin kuadrat alfa ya. Ini 3 dikurangi 6 sin kuadrat 15 derajat. Oke, yang membedakan hanya konstantanya, koefisiennya, dan sudutnya. Oke, kita bisa mengubah atau mengeluarkan unsur yang sama. Ini faktor yang sama, 3 dan 6. Bisa kita keluarkan 3 atau faktornya ada 3 yang sama. Berarti dibuat seperti ini, jadi 3 kali 1 3, 3 kali min 2 min 6. Jadi bentuk ini sama ya, sehingga sama dengan 3 1 dikurangi 2 sin 2A ya, sama ya, 1 dikurangi 2 sin 2A. A ini adalah 15 derajat, berarti sama dengan cos 2A atau cos 2 kali 15 derajat, itu ya. Sehingga 3 kali cos 30, 3 kali cos 30 setengah akar 3. Oke, maka 3 kali 1 3 per 2 akar 3. Jadi inilah hasilnya. Oke, soal selanjutnya, jika diketahui sin 2x sama dengan 1/4 akar 7 dan 2x sudut ini
terletak pada kuadran kedua. Ini 90 derajat sampai 180 derajat, artinya kan kuadran kedua. Maka tentukan cos X. Oke, langkah pertama kita menggambar segitiga siku-siku dengan sudutnya adalah 2x, sudutnya 2x. Sin itu kan rumusnya depan per miring, demi. Berarti depannya adalah akar 7. Nih, miringnya adalah 4. Maka sampingnya ini bisa diperoleh dari miring dikurangi depan. Berarti akar 4 kuadrat adalah 16 ya. Dikurangi akar 7 kuadrat, 7. Berarti sama dengan akar 9. Sama dengan 3 ya. Oke. Berarti cos cos 2x sama dengan 3/4. Cos kan sami, samping per miring, sampingnya 3, miringnya 4 ya. Sampingnya 3, miringnya 4. Karena berada di kuadran kedua, maka nilainya cos negatif. Berarti cos 2x sama dengan min 3/4. Gitu ya. Oke, kita masukkan ke sini bahwa cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Berarti menggunakan rumus yang kedua ini ya. Kita substitusikan bahwa cos 2x sama dengan min 3/4. Kita substitusikan ke sini. Sama dengan ini tetap. Min satunya saya pindah ke ruas kiri, berarti jadi plus 1 ya. Min 3/4 plus 1 sama dengan 2 cos kuadrat x. Oke, saya buat 2 cos kuadrat x sama dengan, nah ini 1 ini saya buat penyebutnya menjadi 4/4 biar penyebutnya sama ya. Karena ini penyebutnya 4, berarti 4/4 berarti min 3 ditambah 4 adalah 1/4 ya, gitu hasilnya. Jadi 2 cos kuadrat x sama dengan 1/4. Nah ini 2 ini saya kalikan dengan 4, maka hasilnya cos kuadrat x sama dengan 1/8 ya. 2 kali 4 8, sehingga cos x sama dengan akar 1/8. Ini kalau dijabarkan akar 1 per akar 8. Akar 1 tuh hasilnya 1. Akar 8 bisa dipecah menjadi 4 kali 2. Oke. Akar 4 itu bisa keluar jadi 2 ya. Ini akar 4 sama dengan 2. Yang akar 2 tetap. Oke. Saya rasionalkan berarti kali akar 2 per akar 2. Kalikan ini. Sehingga sama dengan 2 kali akar 2 kali akar 2, 2 ya. Berarti 2 kali 2 1/4 akar 2. Jadi hasilnya adalah 1/4 akar 2. Ya. Oke. Contoh soal yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari soal seperti ini. Ini soalnya seperti yang persamaan trigonometri kemarin ya. Ini. Oke, langkah pertama, cos 2x ini diubah ke dalam bentuk yang ada unsur sin. Nah, yang ada unsur sin yang mana ya? Yang ini. Yang ini berarti. Jadi cos 2x diubah ke dalam bentuk 1 min 2 sin kuadrat x ya. Jangan diubah ke dalam bentuk ini, karena kalau dibentuk dalam ini nanti ada unsur cos lagi ya. Oke, yang belakang tetap. Maka ini 1 saya tambahkan dengan 3, 4 ya, menjadi min 2 sin kuadrat x plus 7 sin x plus 4. Oke, saya misalkan P sama dengan sin x, maka bentuknya menjadi seperti ini ya. Kemudian kita faktorisasi. Faktorisasi berarti ini min 2P kali min 2P ya, sama dengan 0 per min 2. Karena ini min 2P maka dipecah menjadi ini ya, per 2, per min 2. Kalau ini 3P kuadrat berarti ini 3P per 3 ya. Ini
5P kuadrat berarti 5P per 5. Oke. Terus sekarang ini min 2 dikalikan dengan 4, 8 ya, min 8 ya. Maka seperti ini 8 berarti bisa 1 kali 8, bisa 2 kali 4. Nah, karena ini negatif, min 2 kali 4 itu negatif, maka kita cari yang jika dijumlahkan hasilnya 7. Berarti min 1 kali 8 kan min 8, kalau dijumlah hasilnya 7, maka inilah faktornya. Kalau yang ini min 2 kali 4 min 8, tetapi min 2 ditambah 4 2, berarti tidak memenuhi ini. Berarti ini di sini min 1, ini plus 8. Jangan takut terbalik. Kalau misalkan sampean menulis ini plus 8, ini min 1, tidak apa-apa, tidak akan masalah, akan menghasilkan sama saja. Oke, kita bagi dengan min 2. Yang bisa kita bagi dengan min 2 adalah yang ini. Yang ini ya, yang ini. Berarti yang depan tetap min 2P min 1. Oke. Kali ini min 2 dibagi min 2 1 ya, berarti masih P. Yang ini 8 dibagi min 2 min 4. Nah gitu ya. Jadi baginya satu-satu. Min 2 dibagi min 2 P, ya kan? Masih 1 kan, berarti P. 8 dibagi min 2 min 4. Oke, sama dengan 0. Sehingga hasilnya min 2P min 1 sama dengan 0. Berarti min 2P sama dengan 1. Berarti P sama dengan min setengah. P tadi adalah sin X. Oke, min setengah. Yang kedua, ini tadi ditemukan P min 4 sama dengan 0. P nya 4. P tadi adalah sin X. Sin X sama dengan 4. Oke, karena nilai sin X itu maksimumnya adalah 1, maka ini tidak memenuhi. Oke, kita ke sini, yaitu sin X sama dengan min setengah. Sekarang sin X sama dengan sin berapakah yang nilainya setengah? Adalah sin 30 ya. Sin X, sin berapakah yang nilainya setengah? Adalah sin 30. Karena di sini ada negatif, ini kan min setengah tadi, maka ini sudutnya juga diberi negatif. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti persamaan trigonometri ya, materi persamaan trigonometri, bahwa sin X sama dengan sin min 30 itu menjadi X sama dengan min 30 plus K kali 360 derajat ya. Kalau kalian lupa, kalian bisa membuka kembali mengenai video pembelajaran persamaan trigonometri ya. Oke, kita substitusi. Misalkan kalau K-nya 0, kalau K-nya 0 berarti X sama dengan min 30 ya. Apakah memenuhi? Tidak memenuhi, karena X harus lebih dari sama dengan 0 derajat. Berarti kita substitusi K-nya 1. Maka X-nya min 30 ditambah K-nya 1 kali 360 berarti 360. Berarti X-nya ditemukan 330 derajat. Oke, memenuhi ya? Memenuhi. Oke. Selanjutnya atau selain bentuk ini ya, berarti X sama dengan 180 dikurangi min 30 plus K kali 360 derajat. Berarti X sama dengan 180 ditambah 30, 210 ya, plus K kali 360 derajat. Oke, berarti X sama dengan, K nya saya substitusi 0 ya, berarti X sama dengan 210 derajat. Kalau K nya 1 tidak memenuhi ya, maka
himpunan penyelesaiannya yang memenuhi adalah yang kecil dulu ditulis 210, 330. Oke, inilah himpunan penyelesaiannya. Oke, kita lanjut ke sudut rangkap yang ketiga. Oke, yang tangan sekarang. Tangan 2 alfa nanti diubah ke dalam bentuk ini atau sebaliknya. Misalkan ini, tentukan nilai dari ini. Maka kita perhatikan bahwa ini 2 tangan alfa, ini 2 tangan 15. Bedanya ini alfa, ini 15. Maka sama dengan 1 dikurangi ini ya. Ini diubah ke dalam bentuk tangan 2A. Berarti tangan 2 kali 15 ya. Sama dengan tangan 30. Tangan 30 itu sepertiga akar 3. Maka ini bisa disamakan penyebutnya 3/3 ya. Oke, sama dengan unsur yang sama saya keluarkan, berarti di sini 3 ya. 3 kali 1/3 kan 3/3 dikurangi berapa kali 1/3 sama dengan ini, berarti dikurangi akar 3. Oke, inilah hasilnya. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Ini nomor 2 ya berarti. Jika sin X sama dengan 1/3 akar 6, maka tentukan 2X. Oke, kita ketahui bahwa tangan itu rumusnya adalah sin X per cos X ya. Tangan itu sin X per cos X. Di sini sudah ada sin X, maka tugas kita menentukan cos X. Kita gambar dulu ya segitiga siku-sikunya. Sudutnya sudut X. Oke, sin itu demi, berarti depan per miring. Depannya adalah akar 6, miringnya adalah 3. Maka sampingnya diperoleh dari akar 3 miring kuadrat berarti 9 ya. Dikurangi akar 6 kuadrat 6. Berarti ditemukan akar 3. Sehingga D-nya akar 6, S-nya adalah akar 3. Maka tangan X itu D sa. Berarti D-nya adalah akar 6, S-nya adalah akar 2. Kalau saya tulis seperti ini ya, 6/2. Ini ya, berarti akar S-nya akar 3 ya. Ini kok 2 sih? Ini 3 ya, berarti akar 6 dibagi 3 berarti akar 2. Jadi tangan X sama dengan akar 2. Kita masukkan, wah ini tangan X, berarti ini akar, saya tulis lagi di sini. Ini ya. Ini juga akar 6/3 sama dengan berarti 2 kali akar 2 ya per 1 min ini berarti akar 2 kuadrat. Begini kan, ini tetap 2 akar 2 per 1 dikurangi akar 2 kuadrat 2 ya, berarti 2 akar 2 per min 1. Hasilnya adalah min 2 akar 2. Jadi tangan 2X sama dengan min 2 akar 2. Oke, kita bisa mengambil kesimpulan materinya bahwa sudut rangkap atau sudut ganda itu ada 3 ya. Yang pertama, sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa, atau bisa dibalik, 2 sin alfa cos alfa sama dengan sin 2 alfa. Tinggal soalnya yang dibutuhkan yang mana. Yang kedua, cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa ya. Atau bisa juga cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Atau bisa dibalik ya, 2 cos kuadrat alfa min 1 sama dengan cos 2A.
cos 2 alfa. Begitu juga dengan ini ya, sama saja ya. Terus yang ketiga, bentuk yang ketiga adalah tangen 2 alfa sama dengan 2 tangan alfa per 1 min tangan kuadrat alfa, atau bisa juga dibalik seperti yang lainnya. Oke. Alhamdulillah, materi mengenai sudut rangkap atau sudut ganda sudah selesai. Ini ada latihan, bisa kalian kerjakan. Semoga video yang saya buat ini bisa membantu kalian dalam melaksanakan belajar ya, dan bisa mengerjakan latihannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.